Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, kami sedang berada di pantai di mana kami akan mengajak pemirsa rahimakumullah untuk bertadabur dengan ombak, bertadabur dengan gulungan ombak dan keindahan lautnya, keindahan pemandangan gunungnya di sana. Maka pemirsa rahimakumullah, dengan suasana yang indah seperti ini, kita bisa melihat bagaimana seorang pemancing. Ini pemancing tradisional di Lombok yang menggunakan layang-layang yang terbuat dari daun. Ini layang-layangnya ini pemirsa rahimakumullah. Jadi dinamakan pemancing layang-layang. Biasanya menangkap garfish atau di Lombok disebut dengan ikan pasuh yang mempunyai mulut yang panjang. Jadi pancingnya jauh di sana. Mereka hanya memancing dari daratan atau bisa langsung ke lautan. Tapi yang jelas ini pemancingnya pemirsa rahimakumullah. Jadi bisa kita melihat bagaimana di saat kita di pantai melihat pemandangan yang seperti ini. Ada yang sedang memancing sambil kita melihat deruk ombak yang bergulung. Pemandangan alam yang sangat indah. Dan kita mendapatkan salah satu cara bagaimana di Lombok ini menangkap ikan. Jadi salah satu cara untuk menangkap ikan. Dan biasanya ikan yang mereka tangkap adalah ikan pasuh atau dalam bahasa Inggrisnya namanya garfish. Pemirsa rahimakumullah, pemandangan yang indah jangan sampai melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Allazina yazkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Seraya sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kita agar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini, apa yang kita nikmati ini, untuk kita kaitkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa rahimakumullah. Jadi ini layang-layangnya ya. Kami syuting lebih dekat lagi. Setiknya. Ini layang-layang terbang nih, yang tadi kita lihat terbang itu. Ini pemirsa rahimakumullah. Balik dari mancing itu ada tangkapan ikan pasuh di dalam tas yang berisi dengan ikan.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Kita berjalan kemana saja ini adalah buminya Allah. Pantai laut yang kita lihat adalah miliknya Allah. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, yang menciptakan apa saja yang ada di bumi dan di langit ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kami sampaikan agar kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkesan dengan apa yang kita lihat, namun bagaimana rasa syukur tersebut. Keindahan yang kita lihat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemirsa rahimakumullah, kita juga melihat ada orang yang sedang mancing sambil menikmati keindahan alam. Kalau kita lihat dengan tangkapan yang didapat tidak sebanding dengan tangkapannya, namun mereka datang ke pantai ini untuk menikmati sebenarnya derunya ombak, birunya laut, desiran angin, bahkan kenikmatan dalam memancing tersebut. Maka pemirsa rahimakumullah, ini menjadi renungan kita, sehingga yakin kita ini bertambah kepada Allah. Bisa lihat Mas, lihat ikannya. Ini Ikan apa ini? ada orang yang dapat tangkapan ini ya. Mantap. Ada yang besarnya. Oh iya iya, luar biasa mantap. Terima kasih Mas. Iya. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini adalah untuk kita nikmati sebenarnya, untuk kita jaga, untuk kita pelihara, sehingga keseimbangan alam dapat kita ciptakan. Karena kalau laut ini kita kotori atau berpolusi, misalnya terjadinya polusi di laut, maka akan menyebabkan habitat-habitat yang ada di laut ini akan mengalami kematian, dan ini akan mendatangkan kerugian kepada kita. Maka pemirsa rahimakumullah, Allah SWT mengingatkan kita tentang bagaimana agar kita pelihara keseimbangan laut dan keseimbangan bumi. Pemirsa rahimakumullah, ini kita lihat, ini ada yang main surfing. Mereka sangat menikmati bagaimana dapat bermain di derunya ombak untuk bermain surfing. Maka pemirsa rahimakumullah, keseimbangan alam ini mesti kita jaga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi disebabkan oleh kejahilan kita, sehingga terjadi banjir, sehingga terjadi polusi air, laut, danau, sungai dan sebagainya. Ini adalah akibat dari perbuatan kita. Qala Allah Ta'ala, zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di laut dan di bumi ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kalau kita tidak memelihara dan menjaga keseimbangan alam baik di darat maupun lautan ini, maka siapakah yang akan rugi? Di darat akan terjadi banjir, di laut akan terjadi kerusakan ekosistem di laut, terumbu karang akan mati, bahkan ikan-ikan pun akan punah
keracunan akibat dari polusi air. Apabila kita membuang limbah sembarangan, sampah-sampah sembarangan, baik di laut maupun di darat ini akan menjadikan salah satu dampak yang sangat besar untuk keseimbangan alam. Maka marilah kita jaga keseimbangan alam ini, pemirsa rahimakumullah, agar anak cucu kita ini dapat menikmati kelangsungan daripada keindahan alam baik yang ada di darat maupun di laut. Pemirsa rahimakumullah, kita menikmati keindahan alam ini tentu dengan rasa syukur yang sangat dalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah SWT berikan kita ini kenikmatan pandangan kita terhadap apa yang kita lihat, sehingga itu nikmat ciptaan Allah SWT ini yang sangat indah, pemirsa rahimakumullah. Pemirsa rahimakumullah, yang pertama kali akan dipanggil ke surga adalah orang-orang yang memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Nah, dalam keadaan senang, bagaimana kita tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan segala pujian kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulluh. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah atas segala sesuatu. Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Awalu ma yud'a ilal jannah." Yang pertama kali akan dipanggil ke surga adalah siapa itu? Allazina yahmadunallaha bisarra'i wad-dharra. Adalah orang-orang yang memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Nah, pemirsa rahimakumullah, kalau kita ini mendapat kenikmatan, mendapat kesenangan, maka tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun susah adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa rahimakumullah, bagaimana dalam kehidupan kita mendapatkan kesusahan, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendapatkan kesenangan. Orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu adalah orang-orang yang pertama kali akan dipanggil ke surga. Awalu man yud'a ilal jannah. Yang pertama kali akan dipanggil ke surga. Jadilah pemirsa rahimakumullah, allazina yahmadunallah, yaitu orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memuji Allah Subhanahu wa taala? Bis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan senang maupun susah. Inilah pemirsa rahimakumullah, menjadi renungan kita ini agar kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sudah sering kita dengar dan sering kita baca berulang-ulang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita ini mau bersyukur kepada Allah SWT, la azidannakum, pasti Allah SWT menambahkan nikmat itu kepada kita. Wala in kafartum, kalau kita
ingkar. Tetapi kalau kita ini kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu azabku sangat pedih. Maka pemirsa rahimakumullah, bagaimana dalam setiap kehidupan kita, di mana saja kita ini berada, maka kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, maka kami teringat betapa di antara nilai zikir atau nilai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ganjaran yang itu banyak kepada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Majma'uz Zawaid, dalam suatu mafhum hadis dijelaskan bahwa dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW keluar tak kala aku sedang duduk menggerak-gerakkan bibirku. Maka beliau bersabda, untuk apakah kamu menggerak-gerakkan bibirmu? Aku menjawab, aku berzikir kepada Allah, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, maukah kamu kuberitahu suatu yang bila kamu ucapkan, kemudian kamu berzikir dengan kalimat yang lain tanpa berhenti sepanjang siang dan malam, niscaya tidak akan bisa menyamainya. Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, kamu ucapkan, alhamdulillahi adadama ahsa kitabuhu, walhamdulillahi adadama fi kitabihi, walhamdulillahi adadama ahsa khalquhu, walhamdulillahi mil'ama bi khalqihi, walhamdulillahi mil'a samawatihi wal ardihi, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi ala kulli syai', wa tusabbihu misla zalik. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang dihimpun oleh kitabnya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang ada di dalam kitabnya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang dapat dihitung oleh semua makhluknya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang ada di dalam semua makhluknya. Segala puji bagi Allah sebanyak langit dan buminya. Segala puji bagi Allah sebanyak segala sesuatu. Dan segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kemudian kamu ucapkan tasbih seperti itu dan takbir juga seperti itu. Hadis riwayat Tabrani, Majma'uz Zawaid. Pemirsa rahimakumullah, begitu banyak ganjaran pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu berzikir kepada Allah, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari ini juga dibutuhkan bagaimana kita ini membuat suatu keadaan atau suasana sehingga hati kita, lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya pemirsa rahimakumullah, bagaimana kita dalam pergaulan sehari-hari kita mencari teman-teman yang akan membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi asbab kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Majma'uz Zawaid dikisahkan bagaimana pentingnya kita ini untuk berteman atau bersama dengan teman-teman yang terbaik. Pemirsa rahimakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah teman duduk kami yang terbaik? Beliau menjawab, orang yang dengan melihatnya kamu menjadi ingat kepada Allah. Kata-katanya menyebabkan amalanmu bertambah, dan amal perbuatannya menyebabkan kamu ingat kepada akhirat. Ini penting pemirsa rahimakumullah. Man zakkarakumullah ru'yatuhu wa zada fi amalikum mantiquhu wa zakkarukum bil akhirati amaluh. Pemirsa rahimakumullah, jadi Rasulullah SAW memberikan kriteria siapakah teman duduk kita yang terbaik. Maka beliau menjelaskan perkara ini dengan begitu jelas. Jadi orang yang baik atau teman duduk kita yang terbaik adalah orang yang dengan melihatnya kamu menjadi ingat kepada Allah. Kata-katanya menyebabkan amalmu bertambah, dan amal perbuatannya menyebabkan kamu ingat kepada akhirat, ingat kepada kampung akhirat. Jangan sampai kita terbalik. Kita memilih teman ini, justru kita menjadi amal-amal kita ini menjadi berkurang, bukan bertambah. Kemudian perkataan-perkataan kita ini menjadi sia-sia. Kemudian yang akan menyebabkan kita ini lupa terhadap perkara-perkara akhirat. Pemirsa rahimakumullah, maka bagaimana sekarang kita ini untuk berazam, untuk berniat, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ini berzikir kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian air mata kita ini berlinang karena takut kepada Allah, maka ini akan menjadikan asbab kita ini terhindar daripada azab akhirat. Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, man zakarallaha fafadat aynahu min khasyatillah hatta yusibal arda min dumu'ihi lam yu'azzibhu Allah ta'ala yaumal qiyamah. Barang siapa berzikir kepada Allah lalu air matanya berlinang karena takut kepada Allah sampai air matanya jatuh ke tanah, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengazabnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mata kita ini untuk melihat kebesaran Allah. Jadi manakala kita melihat kebesaran Allah, kemudian dengan mata ini menjadikan asbab kita berzikir kepada Allah, kemudian meneteskan air mata, maka tetesan air mata itu yang akan menyebabkan kita terhindar daripada azab siksa api neraka. Pemirsa rahimakumullah, Allah SWT dengan karunia-Nya memberikan indrawiyah kepada kita, memberikan akliyah, memberikan afidah, hati perasaan. Dengan indrawiyah, dengan akal pikiran, dengan hati perasaan ini, bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi abdan syakur, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa rahimakumullah, kami mengajak kembali untuk bertadabur dengan melihat
ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Laut yang biru dengan pemandangannya, deru ombak dengan keindahannya. Kemudian kita lihat ini para pemancing yang asyik menikmati keindahan alam, menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa rahimakumullah, tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Maka pemirsa rahimakumullah, selalu dan selalu kita ini untuk mengambil pelajaran kemana saja kita berada, kemana saja kita melangkah, baik dalam keadaan kita seorang diri, di dalam keramaian, selalu bertafakur, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar di sisinya. Maka pemirsa rahimakumullah, dengan kita bertadabur, melihat ombak gunung dengan keindahan alamnya, dan semua ini adalah ciptaan Allah SWT, maka mari kita ambil pelajaran. Selalu dan selalu kami sampaikan, fa'tabiru ya ulil absor, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi adalah ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pemirsa rahimakumullah, jadikanlah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita bicarakan untuk selalu mengambil pelajaran yang bermanfaat, sehingga iman kita akan bertambah, keyakinan kita ini semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah agar kita ini selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini istiqamah dalam setiap amalan, maka kita akan mendapatkan beribu-ribu karamah, beribu-ribu kemuliaan. Dosa kita akan diampuni. Allah SWT akan tinggikan derajat kita di surga nanti, dan Allah SWT akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang daripada Allah SWT. Yang salah adalah kedaifan daripada diri kami sendiri. Mari kita mengambil filosofi dari pantat ayam. Apa yang baik dari pantat ayam, telur kita goreng, tapi yang keluar itu apabila kotorannya tentu sampai menimbulkan najis, maka kita buang. Dari pantat yang sama, maka keluarlah dua yang berbeda. Nah, begitulah lisan kita. Lisan ini bisa menjadi asbab kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah. Tetapi apabila kita pergunakan untuk menyebar hoax, berita-berita palsu, menggunjing, mengumpat, memfitnah, maka ini akan menjadi asbab kehancuran baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti akan menjadi asbab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan zikrullah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.